Halo semuanya dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini kita akan belajar tentang 12 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Yuk kita mulai. Pertama, semua butuh latihan. Banyak orang menghabiskan hidupnya berharap bisa melakukan lebih banyak hal. Mereka memimpikan untuk menguasai keterampilan tertentu, mengidolakan orang yang lebih berpengetahuan atau lebih berbakat, dan berpikir, mereka sangat beruntung. Saya ingin memiliki bakat seperti itu. Mungkin kamu tidak tahu, tapi kamu bisa. Hanya sedikit orang yang memiliki bakat alami. Sebagian besar orang yang menguasai bidangnya, melakukannya setelah bertahun-tahun latihan yang ketat. Kamu melihat produk akhir mereka dan berpikir, wow, mereka sangat berbakat. Tapi kamu tidak melihat ratusan, bahkan ribuan draft kasar. Kamu tidak melihat jam yang mereka habiskan untuk belajar, berlatih, dan menyempurnakan bidangnya. Sebelum mereka terampil, mereka adalah amatir seperti kamu. Tapi mereka menolak untuk hanya menonton dari pinggir lapangan. Sebaliknya, mereka menantang diri mereka untuk belajar sesuatu yang baru dan menguasai keterampilan yang sulit. Sekarang, tentu saja, penguasaan tidak terjadi dalam semalam. Para ahli ini tidak mengasah keterampilan mereka dalam beberapa hari. Mereka berlatih teknik mereka selama bertahun-tahun, berulang kali. Mereka berlatih saat lelah. Mereka berlatih saat merasa gagal. Mereka berlatih dan berlatih dan berlatih hingga suatu saat mereka menghasilkan sesuatu yang membuat mereka bangga. Jadi jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, ada rintangan mental yang menghalangimu. Rintangan mental itu adalah ketidakberpengalamananmu. Kamu akan kesulitan di awal. Kamu tidak akan menghasilkan sesuatu seperti yang kamu bayangkan. Setidaknya belum. Akan ada banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan dan banyak lagi yang tidak kamu pahami. Jadi jangan frustrasi dengan ketidakberpengalamananmu. Jangan takut untuk menjadi buruk dalam sesuatu, karena kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar. Kamu akan gagal banyak kali, tapi suatu saat jika kamu terus berlatih, kamu akan berhasil. Kedua, kamu berdaya. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu bukan orang yang istimewa. Kamu bukan CEO kaya atau selebriti terkenal. Tapi jika sejarah telah mengajarkan kita tentang sesuatu, itu adalah dalam cara yang besar dan kecil, siapa saja bisa mengubah dunia. Kata-kata dan tindakanmu memiliki kekuatan, dan kekuatanmu mempengaruhi dunia sekitarmu. Pikirkan tentang lingkunganmu sendiri. Bagaimana kamu mempengaruhi orang-orang dalam hidupmu? Baiklah, anggap kamu memberi seseorang pujian. Pujian mungkin tidak berarti banyak bagimu, tapi kata-kata baikmu bisa merubah hari seseorang. Dan berkat kamu, hidup orang itu mungkin mengambil jalur yang berbeda. Jadi perhatikanlah ide-ide yang kamu ungkapkan ke dunia. Pikirkan dengan hati-hati tentang apa yang kamu katakan dan apa yang kamu percayai. Karena entah kamu sadari atau tidak, orang-orang mendengarkan. Kata-kata dan tindakanmu selalu mempengaruhi seseorang. Ketiga, percayalah pada intuisimu. Keraguan-raguan adalah pemborosan waktu. Banyak orang takut untuk membuat keputusan yang mengubah hidup, bahkan jika keputusan itu akan sangat meningkatkan hidup mereka. Pada dasarnya, kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan. Intuisimu selalu punya pendapat, dan jika kamu mendengarkan, instingmu akan membimbingmu ke arah yang benar. Namun, sebelum kamu bisa mempercayai intuisimu, kamu harus bersedia mengambil risiko. Banyak orang menjauh dari risiko apapun. Mereka takut dengan apa yang akan terjadi. Jadi mereka bersembunyi di zona nyaman mereka. Tapi zona nyamanmu tidak seaman yang kamu pikirkan. Jika kamu menghabiskan hidupmu di zona nyamanmu, maka kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah mengalami dunia kesempatan yang menunggumu. Jadi jangan habiskan hari lain menunda impianmu. Jangan biarkan keraguan-raguanmu melumpuhkan hidupmu lebih lama lagi. Jika kamu ingin hidup yang lebih bahagia, saatnya untuk berubah sekarang. Manfaatkan hari ini, manfaatkan momentummu, dan yang terpenting, percayalah pada intuisimu. Keempat, setiap saat terhitung. Uang bukan sumber daya yang paling berharga dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu, uang akan datang dan uang akan pergi. Kamu selalu bisa menghasilkan lebih banyak. Namun, waktu yang tidak dapat ditebus. Setiap menit yang berlalu adalah menit yang tidak akan kamu dapatkan lagi. Tidak ada cara untuk membuat waktu lebih banyak. Namun, orang membuang tahun-tahun hidup mereka. Mereka bertahan dalam hubungan toksik, karir yang membosankan, dan gaya hidup yang tidak sehat yang menghancurkan kebahagiaan mereka. Kamu memiliki jumlah menit yang terbatas di bumi ini. Kamu harus menghabiskan menit-menit itu dengan melakukan apa yang kamu cintai dengan orang yang kamu cintai. Kamu hanya punya satu hidup untuk dijalani, jadi manfaatkan setiap saat. Nomor 5, bersikap fleksibel. Oke, katakanlah kamu memiliki daftar tujuan dan impian yang spesifik. Kamu mengejar tujuan-tujuan itu selama bertahun-tahun.
Dan tiba-tiba, pengalaman baru mengubah pikiranmu. Kamu menemukan dirimu menuju arah yang sama sekali berbeda. Kamu akhirnya mengejar karier yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Entah bagaimana, tujuanmu telah berubah dan melawan segala rintangan, kamu belum pernah lebih bahagia. Dalam segala aspek kesejahteraanmu, fleksibilitas adalah kuncinya. Jadi jika kamu berpegang pada impianmu, kamu menutup dirimu dari kesempatan yang mengubah hidup. Mengejar mimpi yang telah bertahan lama itu, memotongmu dari kesempatan yang mengubah hidup. Sangat menginspirasi dan bermakna untuk mengejar impian yang telah bertahan lama. Tetapi hidup itu roller coaster, dan kebahagiaan sejati seringkali datang secara tiba-tiba. Nomor 6. Membuka diri untuk mencintai. Cinta adalah salah satu kekuatan terbesar yang kita ketahui. Itu menyenangkan, menyakitkan, stres, tetapi kita tetap menginginkan cinta. Sayangnya, cinta tidak datang secara alami atau mudah bagi semua orang. Ini adalah pelajaran yang banyak orang pelajari sangat terlambat dalam hidup mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu mencari cinta, namun hati dan pikiran mereka tertutup. Jadi jika kamu ingin mencintai dan dicintai, maka kamu harus membuka diri. Kamu harus rentan, jujur, dan optimis. Karena tembok kamu tidak menjaga kamu aman. Mereka mendorong orang lain menjauh. Jadi robek tembok itu, buat dirimu rentan, karena di luar sana, cinta sedang mencarimu. Nomor 7. Seumur hidup perawatan. Apakah kamu tidak sabar? Kamu ingin menyelesaikan masalah segera. Kamu ingin solusi cepat untuk kebiasaan buruk dan kebiasaan yang menjengkelkan. Tetapi masalah terbesar dalam hidupmu tidak pernah benar-benar terpecahkan. Pikirkan tentang kesehatanmu, kebiasaanmu, dan hubunganmu. Mereka mungkin terasa seperti aliran masalah kecil yang tak berujung. Kamu memperbaiki satu masalah, hanya untuk masalah lain muncul. Kesehatan dan kebahagiaan membutuhkan perawatan. Dan banyak dari itu, merawat hidupmu seperti membersihkan rumahmu. Kamu tidak bisa membersihkan seluruh rumahmu sekali dan mengharapkan rumahmu tetap bersih selamanya. Sebaliknya, kamu melakukan pekerjaan rumah yang bertahap setiap hari untuk menjaga rumahmu bersih. Demikian juga, hal-hal terpenting dalam hidupmu membutuhkan sedikit kerja keras setiap hari. Nomor 8. Belajar seumur hidup. Kamu mungkin berpikir kamu tahu segala sesuatu yang perlu diketahui sebagai orang dewasa. Kamu mungkin berpikir proses belajar sudah berakhir. Tapi inilah pelajaran hidup yang banyak orang sadari. Beberapa dekade terlambat. Belajar adalah proses seumur hidup. Pendidikanmu hanya permulaan. Sepanjang hidupmu, belajar memperluas perspektifmu dan menginspirasi ide-ide baru. Ini membuka matamu pada pengalaman dan pandangan yang tidak pernah kamu ketahui ada. Dunia kita terus berubah, berkembang, dan maju. Ada bank pengetahuan tak terbatas untuk dipelajari. Jika kamu mengabaikan pengetahuan baru, maka kamu tidak akan pernah tahu apa yang lain di luar sana, dan dunia akan melewatimu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Tidak peduli seberapa tua kamu, selalu ada pelajaran yang belum kamu pelajari. Nomor 9. Berpikir adalah kekuatanmu yang terbesar. Manusia mampu melakukan banyak hal, tetapi kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk berpikir sendiri. Tak terhitung orang menghabiskan seluruh hidup mereka melakukan apa yang mereka katakan. Kamu mungkin merasa terjebak oleh harapan keluargamu. Kamu mungkin hidup untuk mengesankan teman atau pasanganmu. Tetapi harapan-harapan itu membebani keputusanmu dan mengendalikan arah hidupmu. Tidak peduli di tahap hidupmu yang mana, kamu memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Kamu selalu dalam kendali atas pikiran dan tindakanmu, dan itulah yang membuatmu sebagai individu. Nomor 10. Jadilah orang yang penting. Untuk sukses, kamu harus memenuhi kebutuhan. Setiap orang sukses di setiap bidang telah membuat tempat yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Mereka dengan cermat meneliti dunia di sekitarnya, dan mereka menemukan ruang kosong yang hanya mereka yang bisa mengisinya. Jadi apakah kamu seorang pengusaha, seniman, atau wiraniaga? Jangan berpikir dalam hal uang atau kekuasaan. Pikirkan dalam hal kebutuhan. Apa yang dibutuhkan orang, apa yang akan membuatmu menjadi penting. Untuk menjadi penting, kamu harus menemukan ruang yang layak diisi. Jadi lihatlah lingkunganmu dengan cermat. Apa yang hilang, apa pengetahuan yang kamu miliki yang orang lain tidak miliki. Jika kamu mencari dengan tekun, kamu mungkin menemukan bidang yang bisa kamu tekuni seumur hidup. Nomor 11. Kegagalan menciptakan kesuksesan. Setiap perjalanan memiliki rintangan, setiap jalan memiliki tikungan. Jika kamu berharap untuk sukses, kamu akan membuat kesalahan. Karena setiap kisah sukses lahir dari abu kegagalan. Bisnismu gagal, naskahmu ditolak, impianmu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu mungkin merasa seperti duniamu hancur. Kegagalan mengajarkanmu pelajaran berharga, tetapi hanya jika kamu mencarinya. Kegagalan bisa membuatmu ragu untuk mencoba lagi. Tetapi kegagalan juga bisa memperkuat tekadmu dan membantumu tumbuh sebagai pribadi. Yang lebih penting lagi, kegagalan memberi makna pada kesuksesanmu. Jika perjalananmu terlalu mudah, maka kamu tidak bisa menghargai tujuanmu. Sukses tidak berarti apa-apa jika kamu belum pernah gagal. Jadi jangan takut gagal.
Nomor 12, berpikir 2 kali. Orang yang sabar adalah spesies yang langka, tetapi kesabaran adalah alat yang kuat, baik secara pribadi maupun profesional. Sebagian besar orang sembrono dalam keputusan mereka. Mereka bertindak secara impulsif, mereka membiarkan emosi mereka mengambil alih, dan mereka membuat keputusan yang akhirnya mengecewakan. Dalam hidup, hal-hal baik membutuhkan waktu. Jika kamu membiarkan dirimu terbawa suasana, emosimu akan mengambil alih. Sebaliknya, ambillah waktu sejenak sebelum membuat keputusan. Selalu berikan waktu untuk berpikir, merenung, dan mempertimbangkan kembali. Karena hal-hal terbaik dalam hidup layak dipikirkan 2 kali. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.